Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agan Prayoga Saputra dengan NIM 7111201154. Di sini saya akan menjelaskan tentang mendeskripsikan gejala-gejala positif dan negatif skizofrenia dan memberikan contoh-contoh spesifik untuk masing-masing gejala. Berikut ini adalah beberapa gejala skizofrenia, meskipun tidak satupun yang muncul di semua kasus. Contoh-contoh gejala positif, yang pertama ada delusi. Delusi bahwa yang bersangkutan berada di bawah kontrol, misalnya keluarga Martian memaksaku untuk mencuri. Delusi persekusi, misalnya ibuku mencoba meracuniku. Delusi gender atau kemegahan, misalnya Steph Curry mengagumi jumpsuitku. Yang kedua, halusinasi, suara-suara imajiner yang memberi komentar negatif atau memerintah orang itu. Yang ketiga, afek yang tidak pas, ketidakmampuan untuk bereaksi dengan tingkat emosionalitas yang pas terhadap berbagai kejadian positif atau negatif. Yang keempat, pembicaraan atau pikiran yang terdisorganisasi, pikiran yang tidak logis, asosiasi ide-ide yang aneh atau percaya pada kekuatan supranatural. Yang kelima, perilaku yang ganjil, kesulitan dalam melakukan tugas sehari-hari, kurang memiliki higiene pribadi, bicara berirama. Selanjutnya ada contoh gejala negatif. Yang pertama ada pendataran afektif, berkurangnya ekspresi emosional. Yang kedua ada avolisi, berkurang atau tidak adanya motivasi. Dan yang ketiga ada katalonia, tetap tidak bergerak, seringkali dalam posisi aneh dalam waktu lama. Dan selanjutnya mendeskripsikan faktor-faktor penyebab yang telah terimplikasi dalam perkembangan skizofrenia. Skizofrenia memiliki banyak penyebab. Beberapa gen yang berbeda telah dikaitkan dengan gangguan, tetapi tidak ada gen tunggal yang tampaknya dapat menyebabkan skizofrenia, meskipun gen-gen tertentu telah terimplikasi secara lebih kuat dibanding gen-gen lainnya. Selain itu, beragam faktor pengalaman awal telah terimplikasi di dalam perkembangan skizofrenia, misalnya komplikasi persalinan, stres, infeksi prenatal, di perkotaan atau tinggal sering di perkotaan, kesulitan hidup pada masa kanak-kanak. Yang mendukung teori perkembangan neural skizofrenia adalah yang pertama, fakta bahwa gangguan spektrum skizofrenia dan autis memiliki banyak faktor kausal, misalnya faktor risiko genetik, pemicu lingkungan. Dan yang kedua, kemiskinan abad ke-20. Kemiskinan Belanda diinduksi Nazi pada 1944 sampai 1945, dan kemiskinan Cina pada 1959 sampai 1961. Janin yang pada saat ibunya hamil menderita kelaparan lebih berkemungkinan untuk mengembangkan skizofrenia ketika dewasa. Lalu ada penemuan obat antipsikotik pertama. Terobosan pertama dalam studi tentang biokimia skizofrenia adalah penemuan tanpa gejala. Obat antipsikotik, obat yang dimasukkan untuk menangani gejala-gejala tertentu skizofrenia dan gangguan bipolar. Pertama pada tahun 1950-an, chlorpromazine dikembangkan oleh perusahaan Perancis sebagai antihistamin. Tidak demikian, akan tetapi obat itu sering mengurangi kelaparan gejala-gejala skizofrenia sampai tingkat yang cukup dapat memungkinkan para pasien yang diinstitusionalisasikan untuk dilepaskan. Tidak lama setelah aksi antipsikotik chlorpromazine didokumentasikan untuk pertama kalinya, seorang psikiater Amerika menjadi tertarik dengan laporan-laporan tentang tanaman snack carrot yang sudah lama digunakan di India untuk menangani sakit mental. Ia memberikan resep
reserpin, kandungan aktif tanaman snack carrot kepada pasien-pasien skizofreniknya dengan mengonfirmasi aksi antipsikotiknya. Reserpin tidak lagi digunakan di dalam penanganan skizofrenia karena menghasilkan penurunan tekanan sampai tingkat yang berbahaya pada dosis yang dibutuhkan untuk penanganan gangguan itu. Dan yang terakhir ada teori dopamine untuk skizofrenia. Salah satu langkah penting dalam evolusi teori dopamine untuk skizofrenia datang pada tahun 1963 ketika Carlson dan Lindquist mengakses efek-efek chlorpromazine pada kadar ekstraseluler dopamin dan metabolit molekul-molekul yang tercipta ketika molekul lain diuraikan. Meskipun mereka berharap menemukan bahwa chlorpromazine seperti halnya reserpin mengosongkan otak dari dopamin, tetapi ternyata tidak demikian. Kadar dopamin ekstraseluler tidak diubah oleh chlorpromazine dan kadar ekstraseluler metabolitnya meningkat. Para peneliti menyimpulkan bahwa baik chlorpromazine maupun reserpin mengantagonisasi transmisi di sinapsis dopamin, tetapi mereka melakukannya dengan cara yang berbeda. Reserpin dengan cara mengosongkan otak dari dopamin, dan chlorpromazine dengan mengikatkan diri pada reseptor-reseptor dopamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada gangguan depresif. Depresi adalah reaksi normal terhadap kehilangan yang menyedihkan seperti kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan harga diri, kehilangan milik pribadi, atau kehilangan kesehatan. Akan tetapi ada orang yang kecenderungannya ke arah depresi melebihi proporsi. Orang ini berulang kali terperosok ke dalam keputusasaan dan kehilangan kapasitasnya untuk mengalami kebahagiaan atau kehilangan yang disebut anhedonia. Seringkali untuk alasan yang tidak jelas, dan depresi mereka dapat begitu ekstrim sehingga nyaris mustahil bagi mereka untuk memenuhi berbagai kebutuhan esensial dalam kehidupan sehari-harinya. Untuk mempertahankan pekerjaan, kontak sosial, makan, atau bahkan mempertahankan tingkat higien pribadi yang wajar. Orang seperti inilah yang dikatakan mengalami depresi klinis atau juga dikenal sebagai gangguan depresi mayor. Ada dua subtype gangguan depresif mayor yang penyebabnya lebih jelas karena waktu episodenya. Yang pertama adalah Seasonal Affective Disorder atau SAD, atau gangguan afektif musiman, di mana episode depresi dan letargi atau kelesuan biasanya terjadi setiap musim tertentu. Yang kedua adalah depresi peripartum, yaitu depresi intens yang berkepanjangan yang dialami sebagian perempuan selama hamil, setelah melahirkan, atau kedua-duanya. Selanjutnya ada obat antidepresan. Ada 5 golongan obat utama telah digunakan dalam penanganan gangguan depresif mayor, yaitu yang pertama inhibitor monoamin oksidase. Iproniazid adalah agonis monoamin. Obat ini menaikkan kadar monoamin, misalnya norepinefrin dan serotonin, dengan menghambat aktivitas monoamin oksidase, enzim yang menguraikan neurotransmitter monoamin di sitoplasma neuron. Mempunyai efek samping yaitu cheese effect. Makanan keju mengandung sebuah amin yang disebut tiramin, yang merupakan elevator tekanan darah yang paten. Yang kedua, antidepresan trisiklik. Imipramin, antidepresan trisiklik, memblokir reuptake serotonin maupun norepinefrin, sehingga meningkatkan kadar serotonin dan norepinefrin di otak. Serotonin dan norepinefrin adalah alternatif yang lebih aman untuk inhibitor MAO. Yang ketiga ada selective serotonin reuptake inhibitor, adalah agonis-agonis serotonin yang memberikan efek agonistik dengan memblokir reuptake serotonin dan sinapsis-sinapsis. Fluoxetine atau yang dipasarkan sebagai Prozac adalah SSRI pertama yang dikembangkan. Popularitas Prozac dan SSRI lain yang luar biasa dapat diatribusikan pada dua hal. Pertama, mereka memiliki sedikit efek samping dibanding trisiklik dan inhibitor MAO. Yang kedua, mereka efektif terhadap beragam gangguan psikologis selain depresi. Yang keempat, antidepresan atipikal. Salah satu obat dalam golongan ini, bupropion, memiliki beberapa efek pada neurotransmisi. Obat ini adalah pemblokir dopamin dan reuptake norepinefrin
dan juga pemblokir reseptor-reseptor asetilkolin nikotinik. Yang kelima, antagonis reseptor NMDA. Pada awal tahun 2000-an, salah satu agen secara khusus ditunjukkan luar biasa efektif, halusinogen disosiatif ketamin. Satu dosis tunggal rendah ketamin dengan cepat mengurangi depresi, bahkan pada pasien-pasien yang pernah mengalami episode berat. 2. Bentuk penanganan untuk depresi yang mempergunakan stimulasi otak. Yang pertama, repetitive transcranial magnetic stimulation. Bentuk stimulasi transkranial yang melibatkan pemberian denyut-denyut magnetik repetitif non-invasif dengan frekuensi tinggi atau rendah. Yang kedua, deep brain stimulation. Stimulasi otak kronis melalui elektroda yang diimplantasikan telah ditunjukkan memiliki efek terapeutik pada sebagian pasien depresi yang gagal merespon penanganan lain. Gejala yang berkaitan dengan masing-masing dari kedua kategori gangguan bipolar. Orang yang hanya mengalami episode-episode depresi dan hipomania dikatakan memiliki gangguan bipolar tipe 2. Mereka yang juga mengalami episode-episode mania dikatakan memiliki gangguan bipolar tipe 1. Gangguan ini juga tidak ada perbedaan jenis kelamin dalam insiden gangguan bipolar. Berbagai faktor penyebab yang telah diidentifikasi untuk gangguan bipolar. Gangguan bipolar sangat heritable. Individu dengan gangguan bipolar telah mengimplikasikan banyak gen berbeda pada gangguan bipolar mendapatkan estimasi rehabilitas sebesar 80-90%. Faktor-faktor penyebab dalam gangguan bipolar. Gangguan bipolar sangat heritable. Contohnya studi pasangan lembar untuk gangguan bipolar mendapatkan estimasi mulai dari 80% sampai 90%. Individu-individu dengan gangguan bipolar telah mengaplikasikan banyak gen yang berbeda pada gangguan bipolar. Lalu ada mood stabilizer. Stabilizer menangani depresi atau mania. Masing-masing menaikkan resiko mania atau depresinya. Bagaimana mekanisme kerja mood stabilizer masih menjadi perdebatan. Namun untuk masalah tertentu, mood stabilizer juga efektif dalam penanganan epilepsi dan skizofrenia. Lalu litium, sebuah ion logam sederhana, adalah ion pertama yang ditemukan bertindak sebagai mood stabilizer. Crick menemukan bahwa litium karbonat juga melindungi marmut dari toksisitas urea. Maka Crick menghipotesiskan bahwa pasien yang manik memiliki kadar litium yang lebih rendah dibanding pasien yang non-manik. Dengan demikian, sampai akhir tahun 1960-an, litium belum ditunjukkan sebagai kondusif sebagai mood stabilizer yang efektif. Lebih dari 50 tahun sejak introduksinya, litium masih dianggap sebagai mood stabilizer yang baik melawan depresi. Perbedaan otak yang berkaitan dengan gangguan bipolar. Meta-analisis terhadap studi-studi MRI terhadap pasien dengan gangguan bipolar menemukan aktivitas atipikal pada korteks frontal, struktur lobus temporal, dan ganglia basal, maupun konektivitas fungsional atipikal di antara berbagai struktur ini di berbagai keadaan kognitif. Lalu ada teori-teori tentang etiologi gangguan bipolar. Beberapa gangguan fisiologis telah diidentifikasi yang mungkin memberikan kontribusi pada onset dan maintenance gangguan bipolar. Lalu ada gangguan kecemasan. Kecemasan atau ketakutan kronis yang menyertai tanpa adanya ancaman langsung adalah korrelat lazim untuk stres. Kecemasan bersifat adaptif bila kecemasan itu memotivasi perilaku coping yang efektif. Akan tetapi bila menjadi sedemikian parah hingga mendisrupsi fungsi normal, kecemasan disebut gangguan kecemasan. 4 golongan gangguan kecemasan. Yang pertama adalah generalized anxiety disorders, gangguan kecemasan tergeneralisasi.
ditandai oleh respons stres dan perasaan cemas ekstrim serta kekhawatiran tentang sejumlah besar kegiatan atau peristiwa. Yang kedua adalah spesifik fobia, melibatkan ketakutan atau kecemasan tentang objek tertentu atau situasi tertentu. Yang ketiga adalah agrofobia, adalah ketakutan patolis terhadap tempat umum atau ruang terbuka. Pada umumnya dianggap lebih membuat tidak berdaya dibanding kebanyakan fobia spesifik dan oleh sebab itu ditandai sebagai kategori diagnostik tersendiri. Yang keempat adalah gangguan panik ditandai oleh serangan onset cepat, ketakutan, dan gejala-gejala berat stres, seperti tercekik, palpitasi jantung, napas pendek yang berulang. Serangan panik juga dapat terjadi pada kasus-kasus gangguan kecemasan tergeneralisasi tertentu. Selanjutnya adalah etiologi gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan sering kali dipicu oleh kejadian stressful yang dapat diidentifikasi dan karena kecemasan sering difokuskan pada objek atau situasi tertentu. Sebagai contoh, selain memiliki agorafobia, Mr. R juga terobsesi oleh kesehatannya khususnya tekanan darah tingginya. Gangguan kecemasan memiliki komponen genetik yang signifikan. Estimasi heritabilitasnya berkisar antara 30-50%. Angka konkordansi untuk berbagai macam gangguan kecemasan secara substansial lebih tinggi untuk kembar monozigotik daripada untuk kembar dizigotik. Penanganan farmakologis untuk gangguan kecemasan yang pertama adalah benzodiazepin seperti klorida, zepoxide yang dipasarkan sebagai Librium dan diazepam yang dipasarkan sebagai Valium. Diresepkan secara luas untuk menangani gangguan kecemasan. Obat ini juga diresepkan sebagai hipnotika atau obat penginduksi tidur, antikonvulsan, dan muskel relaksan, pengundur otot. Yang kedua adalah agonis serotonin, buspirone digunakan secara luas di dalam penanganan gangguan kecemasan. Kelebihan utama dibanding benzodiazepin adalah kespesifikannya. Obat ini menghasilkan efek ansiolitik anti kecemasan tanpa menghasilkan ataksia, relaksi otot, dan sedasi yang merupakan efek-efek lazim benzodiazepin. Efek sampingnya pusing, mual, sakit kepala, dan insomnia. Yang terakhir ada obat-obat antidepresan. Salah satu komplikasi dalam mempelajari gangguan kecemasan dan depresi adalah komorbiditasnya yang tinggi dengan gangguan psikiatrik lain. Signifikan secara statistik pada kelompok pasien yang menderita gangguan kecemasan, penanganan gangguan kecemasan kurang memuaskan. Model-model binatang untuk kecemasan dalam elevated plus maze test, tikus ditempatkan di mes berbentuk plus berlengan 4 yang ditempatkan dalam jarak 50 cm dari lantai. Ukuran kecemasannya adalah proporsi waktu yang dihabiskan tikus itu. Dalam defensive brewing test, tikus dikejutkan dengan pasak kayu terbungkus kawat yang ditempelkan di dinding bilik tes, yang sudah sangat dikenalnya. Dalam risk assessment test, setelah memberikan paparan singkat kepada seekor kucing ke permukaan sistem, tempat persembunyian laboratorik, tikus-tikus lari ke tempat persembunyiannya dan diam tak bergerak. Tes-tes tersebut semuanya sudah divalidasi oleh berbagai demonstrasi bahwa benzodiazepin mengurangi berbagai indeks kecemasan yang digunakan dalam tes tersebut. Sementara itu, obat-obat ansiolitik
Biasanya tidak, akan tetapi ada masalah potensial dengan ini. Pembuktian ini yang berasal dari kenyataan bahwa banyak kasus kecemasan tidak merespon tetapi benzodiazepin. Jadi, model-model binatang untuk kecemasan yang sudah ada barangkali adalah model kecemasan sensitif benzodiazepin dan bukan model kecemasan secara umum. Oleh sebab itu, model-model itu mungkin tidak sensitif terhadap obat ansiolitik yang bekerja dengan mekanisme yang berbeda. Sebagai contoh, agonis serotonin buspirone tidak memiliki efek ansiolitik yang reliable di dalam elevated plus maze. Selanjutnya ada gangguan Tourette. Sebelumnya dikenal sebagai Tourette syndrome atau sindrom Tourette adalah gangguan tics atau gerakan atau vokalisasi stereotip dan repetitif di luar kehendak. Biasanya dimulai pada usia dini, kanak-kanak atau remaja dengan tics motorik sederhana, misal mata berkedip-kedip atau kepala bergerak-gerak. Tapi gejalanya cenderung semakin kompleks dan berat ketika umur pasien semakin bertambah. Meskipun tics sindrom Tourette tidak disengaja, mereka dapat ditekan sebentar dengan konsentrasi dan usaha yang besar oleh pasiennya. Tetapi bila ditekan, perasaan tidak nyaman atau ketegangan tertumpuk dalam tubuh yang pada akhirnya dilepaskan dalam bentuk rentetan tics yang sangat intens dengan frekuensi yang tinggi. Lalu ada penanganan sindrom Tourette. Meskipun tics adalah fitur penentu sindrom Tourette, penanganannya biasanya dimulai dengan memfokuskan pada aspek-aspek lainnya. Yang pertama, pasien, anggota keluarga, teman, dan guru dididik tentang sifat sindrom itu. Yang kedua, penanganannya difokuskan pada masalah emosional tambahan, misal kecemasan dan depresi. Begitu kedua langkah ini diambil, perhatiannya dialihkan pada penanganan gejalanya. Tics sindrom Tourette biasanya ditangani dengan neuroleptics atau memblokir reseptor D2 yang digunakan dalam penanganan skizofrenia. Akan tetapi studi-studi terkontrol menunjukkan bahwa neuroleptika itu hanya menghasilkan pengurangan kecil pada frekuensi tic. Di sini saya akan menjelaskan mengenai percobaan klinis. Percobaan klinis mempunyai 3 fase. Yang pertama adalah fase screening for safety, lalu yang kedua ada fase establishing testing protocol, dan yang ketiga adalah fase final testing. Yang pertama adalah fase screening for safety. Maksudnya adalah untuk menetapkan apakah obat itu aman untuk digunakan oleh manusia, dan bila aman, obat tersebut akan ditetapkan berapa banyak obat yang dapat ditolerir oleh manusia tersebut. Lalu yang kedua ada establishing testing protocol. Maksud fase kedua tersebut adalah untuk menetapkan protokol atau kondisi di mana pengujian akhir kemungkinan besar akan memberikan hasil yang jelas. Lalu fase yang ketiga adalah fase final testing. Fase ketiga percobaan klinis tersebut biasanya adalah studi kontrol placebo double blind pada sejumlah besar, seringkali ribuan pasien yang mengalami gangguan yang ditargetkan. Rancangan untuk tes fase ketiga tersebut biasanya didasarkan pada hasil tes fase yang kedua. Lalu ada aspek-aspek kontroversial dalam percobaan klinis. Yang pertama adalah persyaratan desain double blind dan kontrol placebo. Di kebanyakan percobaan klinis, pasien ditempatkan di kelompok obat atau kelompok placebo secara acak, tanpa tahu pasti penanganan mana yang mereka terima. Jadi, tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, sebagian pasien yang satu-satunya harapan sembuhnya adalah penanganan eksperimental paling mutakhir mungkin akan menerima placebo. Lalu selanjutnya ada kebutuhan akan placebo aktif. Prosedur kontrol placebo double blind itu tampak sempurna bagi pengujian klinis, tetapi sebenarnya tidak. Pada dosis terapeutik, banyak obat memiliki efek samping yang jelas bagi orang-orang yang memakainya. Dan oleh karenanya, para subjek di dalam studi kontrol placebo double blind yang menerima obat itu bisa dipastikan bahwa mereka tidak berada di kelompok placebo. Pengetahuan ini mungkin memberikan kondisi besar pada
efek positif obat tersebut. Lalu yang selanjutnya ada lamanya waktu yang dibutuhkan. Pasien yang sangat ingin mencari penanganan baru bisa frustasi dengan banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk percobaan klinis. Para peneliti, perusahaan obat, dan badan pemerintah berupaya mempercepat proses evaluasi tanpa mengorbankan kualitas prosedur yang dirancang untuk melindungi pasien dari penanganan yang tidak efektif. Hal ini soal bagaimana menemukan kompromi yang tepat. Lalu selanjutnya ada isu-isu finansial. Perusahaan obat membayar para ilmuwan, dokter, teknisi, asisten, dan pasien yang terlibat dalam percobaan tersebut, mempertimbangkan berapa juta yang dihabiskan perusahaan, dan faktanya hanya 20% dari calon obat yang memasuki fase pertama pengujian yang akan mencapai persetujuan final. Lalu selanjutnya ada efektivitas percobaan klinis. Terlepas dari kontroversi yang mengelilingi proses percobaan klinis, tak perlu diragukan lagi bahwa percobaan klinis itu efektif. Sejarah muram yang panjang mengisahkan tentang para dukun yang memberikan janji-janji berdasarkan dan memanfaatkan orang-orang pada saat mereka dalam keadaan tidak mampu mengurus untuk dirinya sendiri. Proses percobaan klinis adalah metode paling objektif yang pernah dirancang untuk mengakses efikasi sebuah penanganan. Metode ini memang mahal dan lamban, dan membutuhkan penyempurnaan konstan dan berbagai kehilafan, tetapi prosesnya sendiri layak dipercaya. Lalu, sebagai penutup, idealnya pasien dengan kategori diagnosis yang sama seharusnya memperlihatkan gejala-gejala yang sama yang disebabkan oleh faktor-faktor genetik dan lingkungan yang sama. Akan tetapi, yang lebih penting, mereka semuanya seharusnya merespon terhadap penanganan yang sama. Ketika menyangkut gangguan otak, organ terkompleks kita, kondisi ideal ini jarang terpenuhi. Akan tetapi, ketika menyangkut diagnosis gangguan psikiatrik, kita bahkan belum mendekatinya sama sekali.